Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Oka Lesmana SSKM MKM, dosen tetap di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah bidang kesehatan lingkungan. Selama ini, beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu pengelolaan limbah, dengan aspek delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah pengelolaan limbah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode EKE 154 dan merupakan mata kuliah wajib peminatan kesehatan lingkungan pada semester 5, sedangkan tim dosen pengampu mata kuliah ini terdiri dari 4 orang. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator mata kuliah akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini akan menyajikan konsep pengelolaan limbah. Yang akan kami tekankan selaku dosen pengampu adalah bahwa mahasiswa harus memahami bagaimana konsep pengelolaan limbah sesuai teori, peraturan, dan iptek terkini. Sehingga pada mata kuliah ini akan dipelajari beberapa materi, yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan konsep air limbah, mampu menjelaskan karakteristik komposisi dan kepekatan zat organik dalam air limbah, mampu menjelaskan dampak buruk, menjelaskan penanggulangan masalah, menganalisis parameter-parameter air limbah. Yang keempat, mampu menjelaskan pengelolaan air limbah, limbah cair rumah sakit, limbah cair industri, dan pemukiman. Mampu mendeskripsikan konsep limbah padat ataupun sampah, mampu menjelaskan jenis-jenis dan jumlah produksi limbah padat atau sampah, mampu menjelaskan konsep pengelolaan limbah padat atau sampah, mampu menjelaskan pengelolaan limbah terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, mampu menganalisis pedoman umum 3R, reduce, reuse, ataupun recycle. Mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar pengelolaan limbah B3, serta istilah penggunaannya, mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi-fungsi dalam pengelolaan limbah B3, mampu menjelaskan konsep limbah medis. Sehingga, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar pengelolaan limbah, serta istilah dalam penggunaannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi-fungsi dalam pengelolaan limbah. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan prosedural pengelolaan limbah. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi dan pemecahan masalah dalam pengelolaan limbah. 5. Mahasiswa mampu mengevaluasi kebutuhan untuk menerapkan pengelolaan limbah yang baik dan benar. Mahasiswa mengevaluasi metode dan media yang relevan dalam implementasi pengelolaan limbah tersebut, serta mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan limbah yang efektif dan efisien. Referensi yang digunakan ada buku, ada peraturan yang terkait, ada artikel. Buku yang digunakan adalah Pengentar Kesehatan Lingkungan, karangan Chandra, penerbit buku Kedokteran IGC Jakarta. Dan buku Toksikologi Lingkungan yang dikarang oleh Juli Sumirat tahun 2003, yang penerbitnya adalah Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Dan beberapa peraturan terkait, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga perlu referensi teknis seperti SNI tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Dan beberapa lainnya dapat dilihat di layar. Bentuk perkuliahan yang saya terapkan dalam dua bentuk. Pertama, bentuk sinkronus, yaitu tatap muka dengan metode self-directed learning dan small group discussion. Dan media pendukung adalah menggunakan Kahoot dan Padlet. Sedangkan bentuk asinkronus, yaitu menggunakan e-learning dengan metode problem-based learning dan case method. Dan metode pendukung adalah ILMS yang sudah difasilitasi oleh Universitas Jambi. Dan untuk sistem penilaian, terdapat kriteria dan bobot penilaian, yaitu kehadiran 100%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sedangkan untuk rentang penilaian terdiri dari 5, yaitu 80 sampai dengan 100 itu A, 68 sampai dengan 79 itu B, 56 sampai dengan 67 itu C, 45 sampai dengan 55 itu D, dan 0 sampai dengan 44 itu E. Dan untuk komponen penilaian terbagi atas 3, yaitu kognitif 40%, psikomotor 20%, dan afektif 40%. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian pada individu dan kelompok.
Dan selanjutnya adalah selamat menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan limbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini ya, berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan limbah ya, pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5 yaitu berkaitan dengan konsep dan pengelolaan sampah. Nah, kalau dari judul ini tentu adik-adik sekalian sudah tergambar ya kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang biasa kita lakukan di rumah. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau menyapa dulu. Sehat semuanya? Sehat. Setelah melakukan riset di awal kemarin, gimana rasanya? Mantap. Seru ya. Jadi kegiatan kita nggak hanya di kelas saja, tapi kita juga melakukan kegiatan di lapangan. Karena salah satu kelebihan dari Prodi Kesehatan Masyarakat khusus untuk peminatan kesehatan lingkungan semester 5 ini, memang kalian lebihnya pada teknis lapangan ya. Di samping kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, tapi juga sebagai tenaga kesehatan lingkungan ya. Nah, untuk pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu ya, berkaitan dengan pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah padat ya. Kemarin kalian turun itu berkaitan dengan sampah. Jadi saya pikir kalau saya tanya nanti, tentu adik-adik sudah kebayang seperti apa sampah yang ada di lapangan, terutama di sekitaran lingkungan Universitas Jambi ya. Nah, oke. Lantas permasalahan sampah ini apa? Kalau orang awam itu melihat permasalahan sampah, itu hanya melihat pada jumlah, iya nggak? Jumlahnya seperti bukit ya, atau seperti gunung. Lebih banyak kepada estetika, kemudian kenyamanan, apa yang enak dilihat, permasalahannya di situ. Kemudian permasalahan lainnya yang dilihat oleh masyarakat biasanya umumnya adalah banjir. Selain banjir, bau, ya, bau busuk. Kemudian apa lagi? Banyak lalat, betul. Banyak tikus dan lain sebagainya. Karena yang mereka lihat hanya yang tampak di mata. Khusus kita tenaga kesehatan masyarakat, kita tidak lagi hanya memandang itu, tapi kita memandang bahwasanya sampah ini adalah sumber penyakit. Kalau adik-adik mahasiswa sudah belajar di semester 2 dasar kesehatan lingkungan ya, kemudian ada AKL analisis kualitas lingkungan, kemudian kita lanjut ke peminatan sekarang, peminatan Kesling, kemudian pengelolaan limbah, tentu adik-adik pernah mengenal teori simpul ya. Teori simpul pertama adalah sumber penyakit ya. Sumber penyakit itu bisa kimia yang ada di lingkungan, bisa faktor biologi yang ada di lingkungan, bisa faktor mikrobiologis yang ada di lingkungan, ya kan? Begitu juga kejadian alam yang ada di lingkungan. Nah, untuk khusus sampah, kalau kita kaitkan dengan teori simpul 1, dia kejadian alam bukan? Emang dia berkumpul, tiba-tiba runtuh sampah dari atas ke bawah? Enggak kan? Karena aktivitas manusia. Tapi kenapa dia bisa dikatakan sumber penyakit? Kalau kita mau masukkan dia di simpul 1, dia sebagai apa? Apa yang sumber penyakit di sini? Ya, vektor penyakit. Siapa vektor penyakit yang ada di sampah? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Sebut, boleh angkat tangannya. Gak apa-apa. Ya. Lalat, tikus. Apalagi? Ya? Nyamuk. Oke. Lalat, tikus, nyamuk. Kecoa. Apalagi? Tungau.
Tungau. Rayap. Ya, bahasa ya. Rayap ya. Nah, apa lagi? Pinjal. Nah, jadi kalau kita flashback ke belakang lagi, nah dikatakan vektor penyakit itu adalah hewan. Kita belum bicara mikrobiologi ya. Kita baru bicara vektor. Adalah hewan. Hewan apa? Hewan vertebrata. Artinya apa? Dia punya tulang belakang. Ya, cacing masuk nggak? Enggak. Ya. Jadi jangan masukkan cacing dalam vektor ya. Nah, seperti itu. Jadi vektor itu adalah hewan vertebrata yang mampu menularkan agen penyakit yang ada di lingkungan ke inang. Siapa inangnya? Manusia, hewan, ya manusia dan hewan. Makhluk gaib enggak? Ya. Jadi disitulah letak permasalahan sampah. Kita sebagai tenaga kesmas melihat sampah ini berada di simpul 1 sebagai sumber penyakit. Siapa sumber penyakitnya di sampah? Adalah vektor. Kemudian kalau kita bicara lanjut ke teori simpul yang kedua, itu adalah, masih ingat? Media transmisinya, ya, media transmisinya, gitu ya. Media transmisinya apa? Kalau kita melihat sampah, tadi sumber penyakitnya dari vektor. Lantas media transmisinya apa? Air, udara, makanan. Ada lagi nggak? Tangan. Hah? Apa? Tanah. Air, udara, tanah ya, tangan lagi deh. Vehicle borne disease, bisa tangan, tubuh manusia tuh bisa. Sebenarnya benar ya, kalau misalkan tangan maksudnya itu adalah tubuh manusia. Manusia itu berada di simpul 2 juga sebagai penular penyakit ya. Jadi kalian itu masuk dalam kategori, kita bisa dimasukkan dalam kategori simpul 2 sebagai media transmisi. Enggak hanya air, udara, tanah ya, tapi juga manusia ataupun hewan ya, itu bisa memindahkan. Seperti penyakit pandemi COVID kemarin. Siapa media transmisinya? Bukan udara kan? Bukan udara. Virus itu simpul 1. Media transmisinya adalah tangan. Siapa tangan? Yang punya tangan siapa? Manusia. Oke? Udah paham ya? Nah, jadi media transmisi di sini vektor bisa melalui makanan dan minuman ya. Kemudian ada media air yang tergenang ya. Katanya ada nyamuk ya, bisa. Kemudian ada makanan ya, makanan minuman, karena vektornya tadi salah satunya lalat hinggap ke makanan masuk ke mulut. Jadi simpul 2 masuk ke mulut. Oke, kita masuk ke simpul 3. Nah, simpul 3 apa? Host. Siapa host? Manusia dan hewan. Tapi kalau konteks kesehatan masyarakat kita bahas manusia. Nanti kesehatan hewan ada prodinya sendiri. Nah, untuk kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat, apa yang menjadi faktor sehingga kita sehat atau tidak sehat? Perilaku 1. Apa lagi? Kebiasaan perilaku masih sama tuh. Keturunan, oke. Pendidikan. Ada lagi yang belakang boleh? Apa Mi? Kira-kira yang menyebabkan orang bisa sakit apa? Lingkungan. Tapi ini host. Simpul 3 itu host. Gaya hidup. Pikiran. Oh iya. Ini jawaban Gen Z ya. Nah, jawaban Gen Z seperti itu gitu ya. Banyak pikiran bagaimana masa depan nantinya gitu ya. Gara-gara banyak pikiran drop gitu. Ya jangan ya. Jangan. Oke, benar. Maksudnya banyak pikiran itu adalah stres
Ya, stres masuk ke host, faktor host juga ya. Stres, imunitas tubuh, ya, tadi perilaku, ya, kemudian ada kebiasaan jajan makan yang tidak benar ya, pola makan, pola minum. Jadi host di simpul 3 itu yang dimaksud adalah faktor risiko yang ada pada host atau yang mengitari host sehingga dapat menyebabkan penyakit ya. Kemudian di simpul 4 itu ada hazard atau hasilnya apa ya, bahayanya apa. Bahayanya bisa sakit atau iya, bisa sehat, bisa sakit ya, bisa sehat atau bisa sehat dan sakit atau malah justru ya meninggal gitu ya. Masuk satu kategori. Jadi 2 kategori ya. Sehat atau sakit dan meninggal. Nah, kalau kita bicara sampah, lantas apa dong penyakit sakitnya apa? Tadi kita bicara sudah runut ya. Dari simpul 1, agent penyakitnya apa? Di simpul 2, media transmisinya apa? Di simpul 3, faktor host yang bisa menyebabkan sakit. Simpul 4, sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, sakitnya apa? Penyakitnya? Diare 1. Sebelah kanan? Malaria? Enggak. Malaria itu di tempat yang sejuk, ya. Biasanya ada di hutan-hutan, ya. Ataupun ada di pelepah-pelepah kelapa, ya. Penyakit kulit bisa. Bagi yang kontak langsung, ya. Mungkin bagi pekerja, ya. Bagi pekerja bisa. Ada lagi satu lagi. Penyakit apa? Skabies, ya sama. Penyakit kulit. Ya. Apa? Penyakit vektor itu apa? Malaria, DBD. Malaria tadi bukan. DBD. DBD pun juga enggak. Ya. Kecil sebenarnya DBD itu, kecuali tempat sampahnya memang tertutup, ya. Suhu udara bagus. Mungkin sampah yang ada di dalam rumah itu bisa menyebabkan tempat penampungan air yang bisa jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Tapi kalau tempat sampahnya di luar itu nggak bisa, ya. Telurnya nyamuk Aedes aegypti itu nggak bisa di tempat yang terbuka. Dia harus di tempat yang tertutup, ya. Suhu ruangan, ya. Kemudian udaranya juga stabil, nggak terlalu dingin juga nggak terlalu panas. Makanya dia enak berada di dalam rumah. Beda malaria. Malaria itu yang lembab, dingin. Nah, biasanya makanya dia ada di dalam hutan. Oke, penyakit diare, ya. Penyakit tipes tadi ada ya, sebutkan juga ya. Skabies. Oke. Kemudian yang kelima yang mempengaruhi kenapa sampah ini menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Simpul 5 apa? Supra sistem. Nah, kita bicara sistem. Sistem pengelolaan sampah kita itu masih belum terpadu, belum terimplementasikan secara meluas kepada masyarakat. Sistem pengelolaan sampah kita baru bersifat teknologi besar, ya. Teknologi yang terpusat pada satu lokasi. Padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, ya, luar biasa luasnya. Apalagi kalau kita mau lihat masuk ke pelosok-pelosok itu punya jarak yang cukup jauh, ya, dari satu desa ke desa, dari satu kabupaten ke kota dan kabupaten lainnya. Itu nggak mungkin satu TPA, ya. Misalkan contoh Jambi, satu TPA-nya yang ada di Talanggulo. Berapa luas kota Jambi? Nah, belum yang berada di sekitarnya. Kabupaten lain yang memang tidak punya TPA. Mau tidak mau juga masuk ke TPA Talanggulo. Karena kenapa? TPA Talanggulo itu milik Provinsi Jambi. Luar biasa kan luasnya, masuk ke sana semua. Berarti sampah nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja atau teknologi saja, tapi juga harus ada tindakan dari masyarakat. Makanya harus ada
Apa kemarin kalian lakukan? Yang riset yang kalian lakukan itu apa? Ngapain? Pemilahan. Oke, pemilahan ya. Jadi kalian lakukan pemilahan sehingga kalian dapatkan beberapa kategori ya. Nah, beberapa kategori, ada organik dan anorganik. Selain itu ada apa? Limbah B3. Berarti ada yang kurang, dong? Ya. Enggak kurang sih, tapi masuk data kategori anorganik dirincikan lagi. Karena anorganik ini kan bisa plastik, bisa besi, bisa kaca, ya. Kemudian spesifik lagi adalah limbah B3. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ya. Sudah siap masing-masing kelompok? Sudah? Oke, kelompok 1. Setelah kalian melakukan pemilahan, kira-kira apa yang bisa kalian presentasikan dari hasil riset tersebut? Jadi kalau bisa disimpulkan secara keseluruhan itu, di mana kami melihat bahwa volume besaran sampah yang ada di Unja Pondok Meja sama UPT Mendalo itu tuh sesuai dengan yang mahasiswanya lakukan atau kegiatan yang berlangsung selama beberapa minggu yang telah kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari gedung TIP dan UPT ataupun FST itu kami banyak menemukan sampah-sampah yang anorganik, Pak, seperti sampah botol plastik, terus cuma sedikit kami menemukan untuk sampah-sampah basah kayak sampah-sampah seperti makanan ataupun daun-daun kering kayak gitu, Pak. Jadi dari hasil riset yang kami lakukan itu kami menyimpulkan bahwa pengolahan sampah yang cocok untuk gedung FST, TIP maupun UPT itu untuk pengolahan sampah bagian botol-botol bekas tadi, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Rahel. Boleh pause ya, Rahel. Kelompok 1. Oke, kelompok 3. Timbulan sampah untuk lokasi kampus FKIK dan FST Mendalo ini masih tinggi pada plastik dan kertas, Pak. Plastik dan kertas. Ya, di organik dan anorganik itu sama, Pak, ininya banyaknya. Cuman kalau di bagian gedung kantin itu untuk di FST masih banyak di sampah plastik, Pak. Sampah plastik. Iya. Jadi sampah plastik masih banyak ya sekarang di kampus kita ya? Iya, tapi terutama di Unja Mendalo, Pak. Di Unja Mendalo. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sudah kebayang dong ya apa yang akan kalian lakukan dari komposisi sampah yang ada itu, ya. Jadi itulah penting untuk kemudian kita memahami apa itu organik, apa itu anorganik, supaya kita bisa seperti apa yang kalian lakukan tadi, mempresentasikannya, menyampaikannya ke masyarakat. Jadi jangan pula disampaikan lagi masyarakat sampah kita sampah organik. Apa itu, Pak, Bu, sampah organik? Jangan hanya judulnya saja, tapi juga dikasih tahu sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai, ya, sampah basah, sampah sisa-sisa makanan, dedaunan, ya, dedaunan yang basah dan seterusnya, ya, itu sampah organik. Kemudian anorganik ada plastik, ya, botol, kertas, ya, dan lain sebagainya yang memang sifatnya susah untuk didaur ulang. Tapi beri plus untuk adik-adik semua yang sudah berhasil melaksanakan survei. Kedepannya kita akan kembangkan lagi, tidak hanya limbah padat saja, tapi kita akan mengarah kepada limbah B3. Oke? Nah, sekarang saya punya tugas untuk adik-adik sekalian. Nah, oke? Mungkin kemarin jadi pertanyaan, apa sih tugasnya setelah kalian mendapatkan materi, ya, berkaitan dengan pengolahan limbah tersebut, ya, konsepnya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya juga kalian sudah tahu, bahkan kalian juga sudah survei ke lapangan, dapat komposisinya, lantas mau diapain? Ya, sekarang kalian buat potensi daur ulangnya. Bagaimana cara buat potensi daur ulang? Tadi sudah disebutkan ya, sudah ada yang mulai menyampaikan ide gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi, mana item yang paling besar, ya, misalkan contoh ada sampah dedaunan yang memiliki persentase timbulan paling banyak. Apa yang bisa kita lakukan dari sampah dedaunan? Tadi kata temannya ada buat kompos. Lakukan composting. Nah,
Tapi compositing itu banyak metodenya. Nah, itu dia tugas kalian. Ya. Tugas kalian ketika kalian punya permasalahan di lokasi yang sudah kalian survei adalah contoh tadi dedaunan, maka kalian mau lakukan composting. Composting apa yang kalian tawarkan? Paham nggak? Composting apa yang kalian tawarkan? Sekali lagi saya tekankan, buatlah potensi daur ulang berdasarkan data timbulan dan komposisi sampah di lingkungan Unja, ya. Kemudian kalian narasikan menggunakan referensi dari artikel-artikel jurnal ataupun buku-buku referensi, ya, yang bisa kalian akses baik itu melalui internet ataupun kalian ke perpustakaan. Udah jelas tugasnya? Bisa? Jadi kalau timbulan dan komposisi itu biasanya tabel dan interpretasi, maka yang untuk potensi daur ulang itu dalam bentuk narasi. Oke? Bisa? Bisa. Kalau sudah bisa, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk partisipasi adik-adik sekalian pada pertemuan kita hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat. Ya, alhamdulillah, semoga pertemuan berikutnya kita bisa lebih semangat lagi ya, dan apalagi kita akan menghadapi akreditasi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.